Episode 30. Kapsul kereta itu berhenti 5 menit kemudian. Ilo berjalan di depan, turun. Entah berada di mana kami sekarang, tapi hamparan rumput terpangkas rapi menyambut kami. Tampak hijau seluas lapangan sepak bola. Jika itu belum cukup, di sisi kiri kanan lapangan terlihat air terjun setinggi pohon kelapa. Debum air menimpa bebatuan seperti bernyanyi. Sungai jernih mengalir, kelokannya hilang di belakang sebuah gedung besar. Saking besarnya gedung itu, jika dipotret, aku tidak yakin lensa kamera bisa menangkap seluruh bagiannya. Jika diambil dari jarak sejauh sekalipun. Aku mendongak menatap langit. Kami sepertinya masih berada di dalam tanah, karena meskipun langit terlihat biru, itu tidak asli. Tidak ada matahari di atas sana. Ini perpustakaan sentral, tempat semua catatan dan buku disimpan. Semua ilmu dikumpulkan. Tidak ada tempat yang lebih baik dibanding ini jika kita membutuhkan jawaban. Ilo menjelaskan sebelum ditanya. Dia melangkah lebih dulu, berjalan menuju gedung tinggi itu. Kami membutuhkan 2 menit melintasi hamparan rumput hijau, lalu tiba di pintu gedung. Ruang depan gedung itu dipenuhi meja-meja panjang dan bangku. Lantainya terbuat dari pola mewah. Belasan lampu kristal tergantung di langit-langit ruangan, sama seperti interior stasiun sentral. Bedanya, rak buku setinggi gedung lantai 3 memenuhi dinding ruangan. Aku menelan ludah menatap begitu banyak buku di dinding. Beberapa orang terlihat membaca buku di meja-meja panjang. Beberapa belalai bergerak merambat di rak-rak itu. Sepertinya itu alat mencari buku. Berhenti mengambil buku, kemudian bergerak lagi. Salah satu petugas perpustakaan menyapa ramah Ilo. Seorang ibu separuh baya yang mengenakan jaket gelap. Mereka saling kenal, berbicara serius sebentar. Ibu itu memeriksa sejenak buku besar di atas meja, lantas mengangguk, meminta kami berjalan di belakangnya. Kami melewati pintu bundar, masuk ke dalam lorong remang. Di dunia ini, setiap kamar atau ruangan sepertinya dihubungkan lorong-lorong. Termasuk juga setiap gedung, bangunan pun di atas sana. Rumah-rumah berbentuk bangunan balon. Jika tidak ada lorong secara fisik, bangunan dihubungkan dengan lorong virtual, yang mereka sebut lorong berpindah. Tiba di ujung lorong, ibu paruh baya itu mendorong pintu bulat. Kami masuk ke ruangan yang lebih kecil, dengan interior sama. Seluruh dinding ruangan itu dipenuhi rak buku, yang tinggi, bersusun buku-bukunya. Ruangan itu sepi, tidak ada pengunjung di meja-meja panjang, yang ada hanya petugas. Ada pelang besar di atas kepala kami bertuliskan bagian terbatas, hanya untuk pengunjung dengan izin. Petugas itu menggeleng saat ibu separuh baya menyampaikan sesuatu, juga menggeleng saat Ilo membujuknya. Anda bisa membaca semua buku di ruang ini, Master Ilo. Buku apa saja, tapi tidak bisa bagian berikutnya. Kami harus masuk. Ini penting sekali. Ilo menyisir rambutnya dengan jemari, wajahnya tegang. Petugas itu menggeleng. Kami tidak bisa melanggar protokol paling tinggi di gedung ini. Kalau begitu, izinkan aku berbicara dengan kepala perpustakaan. Ilo menghembuskan nafas. Petugas itu berdiskusi sebentar dengan ibu separuh baya dari ruangan depan. Dia mengangguk, menekan tombol di atas mejanya, tersambung dengan ruangan lain. Apa yang sedang terjadi, Ra? Sally berbisik memegang lenganku. Mereka sedang memutuskan apakah kita bisa masuk ke ruangan berikutnya atau tidak. Ruangan apa? Sally bertanya cemas. Aku tidak tahu.
Petugas menyuruh kami menunggu. Pintu bola di ruangan itu terbuka 2 menit kemudian, dan muncullah seorang yang terlihat sepuh. Tangannya memegang tongkat. Rambutnya putih, tapi wajahnya masih segar. Aku menatapnya lamat-lamat. Orang tua ini mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Itu warna paling terang yang kami lihat sejak memasuki dunia ini. Halo Ilo. Orang tua itu menyapa ramah mendekati kami. Ilo membalas menyapa pendek, menggenggam tangan orang tua itu. Syukurlah, setidaknya mereka berdua juga saling kenal, atau mungkin juga V benar. Ilo amat terkenal di kota ini, jadi siapapun tahu dia. Ada yang ingin kubicarakan, ini mendesak dan penting sekali, cetus Ilo. Oh ya? Orang tua itu bertanya. Aku harus mengunjungi bagian terlarang perpustakaan. Orang tua itu terkekeh panjang. Kamu bahkan tidak bertanya apa kabarku, tidak bercerita apa kabar keluarga kalian. Bagaimana Faye, Oh, dan si sulung Ili? Sudah hampir setahun dia tidak pulang dari akademi, bukan? Mereka berdua ternyata lebih dari saling kenal. Aku terus memperhatikan. Itu bisa dibicarakan nanti, mereka baik-baik saja. Ilo menggeleng. Ini bisa. Oh ya, seberapa mendesak? Amat mendesak. Ilo menatap serius. Baiklah, ada apa sebenarnya? Orang tua itu mengangguk takzim. Ilo menggeleng. Terdiam sejenak. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku justru sedang mencari penjelasannya. Itulah kenapa aku harus mengunjungi bagian terlarang perpustakaan kota. Kamu seharusnya tahu, kamu membutuhkan surat berisi persetujuan seluruh komite kota untuk bisa masuk ke dalam bagian itu, Ilo. Orang tua itu menggeleng. Tanpa izin itu, tidak ada satupun yang bisa bisa berdiri 10 langkah dari pintunya dengan selamat. Bagian itu dilindungi seluruh sistem keamanan gedung, disegel dengan kekuatan tertentu, dan di atas segalanya, aku menjaganya dengan nyawaku sendiri. Sesaat, aku seperti bisa melihat wajah orang tua berpakaian abu-abu itu tampak begitu berwibawa. Begitu bola matanya yang menatap tajam bersinar. Ilo meremas jemarinya, menoleh padaku. Ra, kamu keluarkan buku PR matematika itu. Aku mengambil buku PR matematika dari ransel yang dibawa Ali. Ilo tidak sabar menunggu, menerima buku itu dengan tangan bergetar. Seperti khawatir disetrum lagi. Ilo menyerahkan buku itu kepada orang tua di hadapannya. Ini buku apa? Orang tua berpakaian abu-abu itu menatap Ilo. Kamu periksa saja. Itu tiketku untuk masuk ke dalam bagian terlarang. Ini hanya buku tulis biasa, Ilo. Kamu periksa saja lebih detail. Ilo menggeleng tegas. Baik, mari kita lihat. Orang tua itu mengangguk takzim. Aku memperhatikan. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera memeriksa. Dia tidak membuka sembarang halaman, mencoba menggurau tulisan seperti yang dilakukan Ilo. Dia menghela nafas sebentar, kemudian bergumam pelan, mengucapkan sesuatu. Mengusap lembut buku bersampul kulit dengan gambar bulan sabit milikku. Belum selesai, tangannya mengusap buku PR-ku. Buku itu sudah mengeluarkan sinar yang terang sekali. Gambar bulan sabit sepertinya keluar di udara. Terlihat elok. Semua orang di ruangan menahan napas. Astaga. Orang tua itu berseru. Buku itu terlepas dari tangannya. Aku hendak menyambarnya agar tidak terjatuh, tapi alih-alih jatuh, buku itu justru mengambang di udara. Sinar yang keluar dari bulan sabit itu menimpa wajah kami. Saat kami sibuk menatap takjub buku itu, orang tua berpakaian abu-abu itu menoleh padaku. Apakah buku ini milikmu? Aku mengangguk. Gadis kecil, siapakah kamu sebenarnya? Pertanyaan itu membuat orang-orang menoleh padaku.
Sally yang sejak tadi memegang tanganku, refleks melepaskan tangannya. Ali yang biasa sibuk memperhatikan sekitar ikut terdiam. Dua petugas perpustakaan bahkan dengan gemetar menunduk, tak berani melihat wajahku. Aku? Namaku Raib. Aku refleks menjawab. Saat itu seluruh tubuhku bersinar terang. Sinarnya juga menerpa wajahku. Beberapa saat hanya melenggang di ruangan pengap tersebut, hingga sinar yang keluar dari sampul buku PR matematikaku perlahan redup, kemudian lenyap. Ilo bergegas menyambarnya sebelum buku itu jatuh. Bagaimana? Apakah kamu akan mengizinkan kami untuk masuk ke bagian terlarang, Af? Buku ini tiket masuknya. Ilo mengacungkan buku PR milikku dengan yakin. Tidak ada yang boleh menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Af, demikian nama orang tua berpakaian abu-abu itu berkata tegas kepada dua petugas perpustakaan. Padamkan sistem keamanan bagian terlarang beberapa saat. Aku akan mengajak Ilo dan 3 anak ini masuk ke dalamnya. Aku ingat sekali, terakhir kali bagian terlarang perpustakaan ini dibuka adalah 1000 tahun yang lalu. Aku sendiri yang membukanya, dan aku sendiri pula yang menyegelnya hingga hari ini. Af menghela nafas perlahan. Mari ikuti aku. Af melangkah pelan. Suara tongkatnya mengenai lantai pualam, bergema. Kami menuju pintu bulat, masuk ke dalam lorong panjang lagi. Wajahmu tadi terlihat terang sekali, Ra. Sally berbisik. Seperti purnama besar. Aku menoleh tidak mengerti. Aku seperti bisa melihat bulan purnama dari jarak dekat. Sally masih berbisik. Aku menatap Sally. Bulan. Kita telah tiba. Af yang berdiri di depan berkata pelan, memotong percakapan. Kami tiba di ujung lorong. Tidak ada yang istimewa dari pintu bulat itu, seperti pintu-pintu lain yang pernah kami temui di dunia ini. Jangan tertipu dengan tampilannya, anak-anak. Tidak ada yang bisa mendekati pintu ini jika sistem keamanannya diaktifkan. Seakan bisa membaca pikiran kami, Af berkata datar. Tidak, bahkan 1000 pasukan bayangan tetap tidak. Af mengacungkan tongkatnya ke depan, mengetuk beberapa kali, membuat irama tertentu. Terlihat pita kuning bersinar di daun pintu. Cahayanya sekaligus membuat jelas sarang laba-laba dan debu-debu di sekitar kami. Sepertinya sudah lama sekali tidak ada orang yang mengunjungi lorong ini. Af merobek segel pita dengan tongkatnya, lantas mendorong daun pintu. Pintu menderit pelan. Ruangan yang kami masuki pengap dan gelap. Af mengetukkan tongkatnya lagi ke lantai. Beberapa lilin menyala, membuat terang sekitar. Aku bisa melihat tembok ruangan yang terbuat dari batu bata tanpa diplaster, dan lantainya dari batu kasar. Ruangan itu tidak besar, paling hanya seluas kelasku. Hanya ada satu lemari di sudutnya, berisi gulungan besar, peti berwarna hitam dan buku-buku. Sebuah meja panjang dan beberapa kursi persis berada di tengah. Terlihat berdebu, tua dan kusam. Juga ada sebuah perapian kecil di dinding ruangan dengan kayu bakar yang menumpuk. Lama tak disentuh. Entah untuk apa perapian itu. Af menutup rapat daun pintu, melangkah ke tengah ruangan. Kami bertiga jelas tidak datang dari dunia ini. Af menoleh kepada kami, menatap kami satu persatu. Siapa saja kalian? Ilo memperkenalkan kami satu persatu. Bagaimana kamu menemukan mereka bertiga, Ilo? Mereka muncul di rumahku tadi malam, saat aku mengantar Au tidur. Itu pasti sedikit mengejutkan.
menemukan orang lain di dalam rumah. Dan kamu awalnya berpikir mereka hanya tersesat karena kesalahan teknis lorong berpindah. Il mengangguk. Setidaknya kabar baiknya, kalian muncul di rumah cucu dari cucu-cucuku. Bukan di tempat keliru. Af menyeka rambut putihnya. Dia bilang apa? Ali berbisik di sebelahku. Dia bilang Ilo adalah cucu dari cucu-cucunya. Ali dan Sally menatapku tidak mengerti. Dan kamu tentu saja fasih berbicara bahasa kami. Af menatapku lambat-lambat. Kemampuan itu melekat saat kamu dilahirkan. Juga seluruh kekuatan lain kamu peroleh sejak lahir. Ruangan pengap itu lengang sejenak. Apakah kamu tahu siapa dirimu, nak? Af bertanya lembut. Aku menggeleng pelan tidak mengerti. Tadi aku sudah menebut namaku. Kalau hal itu ditanya lagi, berarti itu bukan jawaban yang diharapkan. Baik, akan kujelaskan masalah ini. Af melangkah ke lemari di dinding ruangan. Kami memperhatikan. Af kembali dengan membawa salah satu gulungan besar. Dia meletakkan gulungan itu di atas meja. Menepuk debu tebal, membuat gambar di atas gulungan itu terlihat lebih bersih. Aku tahu itu apa meski warnanya sudah kusam. Ujung-ujung kertasnya robek. Dan gambarnya amat sederhana. Saat dihamparkan di atas meja, aku mengenalinya. Itu peta bumi berukuran besar. Kalian di dunia sana menyebut dunia ini adalah dengan sebutan bumi, bukan? Dunia sana. Tapi aku memutuskan mengangguk, tidak banyak bertanya. Inilah peta bumi itu, yang dibuat puluhan ribu tahun yang lalu. Af mengetuk pintu. Af mengetuk peta itu pelan. Garis-garis peta mulai bersinar, membuat lebih jelas bentuk benua, pulau, dan sebagainya. Sejak kecil kamu selalu bilang dunia ini tidak sesederhana yang kamu lihat, bukan? Kamu bilang dunia ini seperti game yang jago kamu mainkan. Af tertawa pelan, menoleh kepada Ilo yang ada di sebelahnya. Kamu benar, Ilo. Walau aku selalu pura-pura menertawakan pertanyaan itu, bilang itu hanya imajinasi, hayalan. Tapi tentu saja kamu adalah cucu dari cucu-cucuku. Kamu memiliki naluri untuk tahu. Sayangnya, aku tidak bisa menjelaskan itu. Aku sebaliknya bertugas melindungi banyak rahasia. Biarlah hari ini akan kujelaskan rahasia itu. Dunia yang kita tinggali memang tidak sesederhana yang kita lihat. Perhatikan peta ini baik-baik. Af mengetuk lagi peta yang di atas meja itu. Dan entah dari mana asalnya, muncul gambar beraneka ragam di atasnya. Dengan warna-warna yang indah. Ada 4 kehidupan yang berjalan secara serempak di atas planet ini. Yang pertama adalah klan bumi, atau disebut dengan makhluk tanah, atau makhluk rendah. Istilah itu tidak merujuk pada rendahnya status mereka, walaupun kenyataan mereka memang paling primitif ilmu pengetahuannya. Melainkan, merujuk klan yang memang hidup di atas permukaan tanah. Saat Af menjelaskan, garis-garis itu mengeluarkan sinar di atas peta, berbentuk gambar-gambar rumah. Orang-orang, sawah, jalan, jembatan, dan lainnya. Klan bumi adalah yang paling banyak jumlahnya, paling banyak memanfaatkan sumber daya planet. Beberapa bijak, beberapa rakus dan tamak. Makhluk tanah memiliki pengetahuan dan teknologi amat terbatas, tapi sebagian besar mereka pembelajar yang baik. 1-2 bahkan bisa menyentuh level menakjubkan, termasuk memiliki kekuatan khas. Pertempuran dan kerusakan selalu mengiringi klan bumi. Ambisi berkuasa mereka besar, tapi syukurlah, itu dibatasi dengan kemampuan sendiri. Setidaknya,
Tidak ada di antara mereka yang punya ide ingin menyerbu dunia lain. Alf mengetuk lagi peta di hadapannya. Gambar menghilang, berganti gambar bangunan balon di udara, hutan yang subur. Yang kedua adalah klan bulan, atau dikenal juga sebutan makhluk bayangan. Itu adalah kita, Ilo. Kita tinggal di atas tanah, memiliki pengetahuan dan teknologi paling maju. Jumlahnya hanya 1/10 klan bumi, tapi tersebar rata di seluruh dunia. Dengan pengetahuan, kita mampu mengeduk tanah, membuat kehidupan di dalam tanah. Karena klan kita menghindari kerusakan permukaan. Penduduk klan bulan memiliki kebijaksanaan hidup dan pengetahuan yang mengagumkan. Mereka menemukan alat-alat mutakhir, berkali-kali lipat lebih canggih dibandingkan makhluk tanah. Bahkan segelintir klan bulan memahami rahasia bahwa dunia ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Mereka juga memiliki kekuatan besar, seperti menembus sekat petarung yang hebat dan terhormat. Kamu adalah salah satunya. Kamu mungkin belum tahu, bingung. Tapi kekuatan itu sudah kamu miliki sejak kecil. Semua orang menoleh kepadaku, termasuk Sally dan Alia sejak tadi, tidak sabar ingin tahu apa yang dijelaskan Af. Mereka hanya bisa menebak-nebak arah pembicaraan. Seharusnya klan bulan adalah yang paling damai dan tentram. Kita adalah klan paling beradab dengan kebudayaan paling tinggi. Tapi situasi itu justru menimbulkan hal-hal baru yang rumit. Segelintir kecil penduduk yang mengetahui rahasia dunia lain ternyata memiliki ide mengerikan. Mereka ingin menguasai dan menjelajah dunia lain. 1000 tahun lalu mereka memutuskan membuka lorong ke dunia makhluk tanah, menguasai klan bumi. Ide itu ditentang banyak orang. Tapi dalam sistem klan kita saat itu, seluruh negeri diperintah kerajaan. Kendali penuh ada di tangan orang-orang dengan kekuatan. Perang besar terjadi. Orang-orang biasa dengan dukungan pemilik kekuatan yang masih berpikir waras memutuskan membentuk komite kota, menolak ide itu. Aku yang bertugas sebagai penjaga perpustakaan membuka bagian terlarang ini untuk menemukan cara mencegah hal itu. Mahal sekali harganya. Kerajaan yang menguasai seluruh negeri runtuh. Berganti sistem menjadi komite kota. Puluhan ribu pasukan bayangan tewas, dan lebih banyak lagi penduduk biasa gugur. Entah apa itu harga sepadan atau tidak, lorong itu berhasil digagalkan. Af menghela nafas mengusap rambut putihnya. Aku terdiam menelan ludah. Af mengetuk peta lagi perlahan. Gambar bangunan balon lenyap berganti dengan kapal-kapal dan benda-benda mengagumkan yang melayang di atas peta. Yang ketiga adalah klan matahari, atau juga dikenal dengan makhluk cahaya. Mereka tinggal di atas, di antara awan-awan. Mereka memiliki pengetahuan dan teknologi sama majunya dengan klan bulan. Aku dengar mereka juga berhasil membuat kehidupan di atas tanah. Lebih dalam lagi dibandingkan peradaban kami, tapi aku tidak pernah melihatnya secara langsung. 1000 tahun lalu saat klan bulan hendak menjajah makhluk tanah, aku membuka sekat menuju klan matahari. Itu jawaban yang kutemukan di bagian terlarang perpustakaan. Kami membuat aliansi dengan mereka. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan kami. Klan matahari adalah penduduk yang tenang, hangat, dan ramah. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang ambisi berkuasa. Mereka lebih mencintai persahabatan dan kesetiakawanan. Kami susah payah membujuk penguasa klan matahari untuk membantu. Karena amat jelas, sekali penguasa klan bulan berhasil menguasai dan menjajah makhluk tanah, mereka tidak akan pernah bisa merasa cukup. Hanya soal waktu juga, mereka akan menyerbu klan matahari. Tidak terbayangkan klan yang ramah itu memutuskan ikut perang.
Penguasa mereka pada detik-detik terakhir memutuskan membantu. Lorong antar dunia dibuka. Pertempuran besar terjadi. Banyak sekali pasukan cahaya yang tewas. Af menunduk, menghela nafas panjang. Terdiam lama. Aku minta maaf jika kamu harus mengingat hal itu, Af. Ilo memegang lengan orang tua itu dengan pakaian abu-abu. Ilo memegang lengan orang tua dengan pakaian abu-abu itu. Af menghela nafas, tersenyum getir. Tidak apa-apa, nak. Kalian harus mendengarnya, dan aku harus menceritakannya. Setelah peperangan usai, penguasa klan matahari memutus seluruh lorong menuju dunianya. Aku kira itu tindakan bijak. Dunia mereka kacau balau karena perang. Beberapa penduduk mereka mengungsi. Boleh jadi mereka terpaksa melintasi sekat antar dunia. Aku tidak mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Juga tidak pernah bertemu lagi salah satu dari mereka. Entahlah, apakah dunia mereka semakin makmur atau semakin memudar. Aku menatap lamat-lamat Sally di sebelahku. Af kembali mengetuk pelan peta. Gambar kapal-kapal dan benda terbang menghilang. Yang keempat adalah klan bintang, atau disebut juga klan titik terjauh. Tidak muncul gambar apapun di atas peta, selain garis-garis benua. Sayangnya, tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Termasuk seluruh buku dan gulungan tua di perpustakaan. Tidak ada yang pernah menembus dunia mereka. Tidak ada yang tahu tingkat kebudayaan dan kemampuan mereka. Beribu tahun tanpa kabar, jika selama itu tidak ada yang tahu. Itu boleh jadi dua hal. Pertama, dunia itu sudah memudar, dan kedua, dunia itu memang amat terpisah dari 3 dunia lainnya. Klan bintang adalah dunia yang paling tua. Mereka pasti memiliki pengetahuan yang paling maju. Af mengetuk peta itu untuk terakhir kalinya. Seluruh gambar kembali muncul. Gambar rumah, jembatan, jalan, sawah, perkebunan. Juga bangunan tinggi balon-balon, kapal-kapal, dan benda melayang terlihat rapi di atas peta. Inilah 4 dunia di atas satu planet yang kalian sebut bumi. 4 kehidupan yang berjalan serempak. Tidak ada yang tahu satu sama lain. Tidak saling melihat, tidak saling bersinggungan. Ini sebenarnya indah sekali tanpa ambisi, perang, dan saling menguasai. 4 dunia dalam satu tempat. Af menatap peta itu. Perlahan, cahaya dan gambar serta garis-garisnya meredup, lantas kembali seperti semula, menyisakan peta besar berdebu. Ruangan pengap itu lengang lagi sejenak. Apa yang dia jelaskan tadi, Ra? Ali berbisik tidak sabar, menyikut lenganku. Aku menatap Ali dengan tatapan jauh lebih menghargai. Dia menjelaskan bahwa semua yang kamu katakan tadi malam tentang 4 lapangan di lantai aula itu benar. Sungguh? Ali menatapku tidak percaya. Aku mengangguk. Dia memang jenius. Apakah kamu bisa menghilang, nak? Af bertanya padaku, mengabaikan Ali yang sekarang tertawa kecil dan berbisik-bisik kepada Sally menyombong. Aku mengangguk. Kamu juga bisa menghilangkan benda-benda di duniamu. Aku mengangguk lagi. Apakah orang tuamu tahu kamu bisa menghilang? Aku menggeleng. Af mengangguk tak azim, menatapku lembut. Sudah kuduga, mereka tentu saja tidak tahu. Kamu tahu kenapa mereka tidak tahu, gadis kecil? Aku bingung dengan maksud tatapan itu. Karena mereka bukan orang tuamu yang sesungguhnya. Apa? Tubuhku sontak mematung.
Orang tua berpakaian abu-abu itu bilang apa? Papa dan mama bukan orang tuaku yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Mana mungkin mama, yang pasti sekarang sedang rusuh mencariku di dunia kami, bukan mamaku. Atau papa yang mungkin sedang buru-buru pulang, yang selalu meninggalkan kantor jika ada situasi darurat seperti ini, bukan papaku. Itu benar, nak. Jika kamu tidak bisa mempercayainya, itu karena sepertinya tidak masuk akal. Bukankah kamu bisa menghilang? Ini jelas lebih tidak masuk akal dibandingkan fakta kecil itu. Suka atau tidak, kamu jelas bukan bagian dari makhluk tanah. Kamu penduduk klan bulan. Orang tuamu pasti dari ini. Orang tuamu pasti dari sini. Entah siapapun mereka, apapun alasan mereka melakukannya, mereka berhasil meloloskanmu ke dunia bumi. Dan kamu tumbuh normal di sana, dengan segala keistimewaan yang amat istimewa. Aku terhuyung, jatuh terduduk di atas bangku. Mama dan papa bukan orang tuaku. Itu mustahil. Sally bergegas memelukku, bertanya cemas. Ada apa, Ra? Juga Ali melompat mendekat. Kamu sakit, Ra? Aku merasa ruangan ini sangat pengap.